Ini pengakuan mengejutkan seorang prajurit 1, Pratu Cakrabirawa, bahwa yang bunuh Pierre Tendean adalah anggota Pemuda Rakyat PKI. Cakrabirawa adalah pasukan elit pengawal Presiden Soekarno. Dalam peristiwa berdarah G30 SPKI yang meletus di Jakarta pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Sebagian dari anggota Cakrabirawa terlibat dalam penculikan sejumlah jenderal pimpinan teras Angkatan Darat saat itu. Anggota Cakrabirawa yang terlibat dalam penculikan para jenderal itu, semuanya adalah anak buah Letkol Untung Syamsuri, Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, sementara Pierre Tendean yang dimaksud adalah Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Tendean yang ketika itu masih berpangkat letu dibawa ke lubang buaya oleh gerombolan tentara yang hendak menculik Jenderal Nasution. Tendean disangka Nasution yang disasar. Jenderal Nasution sendiri akhirnya bisa selamat setelah melompat ke pekarangan Kedutaan Besar Irak yang letaknya tak jauh dari rumahnya. Adapun Pemuda Rakyat, tak lain adalah organisasi underbunya Partai Komunis Indonesia, PKI. Partai berhaluan komunis yang kemudian dibubarkan dan diputuskan jadi partai terlarang karena dianggap jadi dalang dalam peristiwa G30S. Seperti diketahui, selama ini pihak kelompok atau yang mendukung kelompok G30S selalu mengklaim bahwa penculikan para jenderal itu adalah urusan internal Angkatan Darat. Tidak ada pihak luar yang terlibat, semata urusan internal Angkatan Darat. Mereka juga mengklaim bahwa yang mengeksekusi para jenderal khususnya yang bisa diculik dalam keadaan hidup adalah para tentara. Tidak ada yang lain. Benarkah seperti itu? Mengutip buku Pierre Tendean yang ditulis Maskuri, diceritakan, diculiknya Tendean berawal saat gerombolan penculik coba mengambil paksa Nasution. Menko Hankam merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata waktu itu. Saat itu, ketika terjadinya upaya penculikan, Tendean sedang menginap di rumah Nasution. Mendengar tembakan tersebut, Letu Pierre segera bangun dan lari keluar menuju ke ruang depan. Kemudian terdengar lagi tembakan dari gerombolan yang sedang mengejar Pak Nasution. Tetapi Pak Nasution telah dilindungi Tuhan. Beliau berhasil menyelamatkan diri dengan meloncati tembok menuju ke pekarangan tetangga, tulis Maskuri dalam bukunya. Setelah mendengar letusan tembakan dari sebelah kiri rumah, Tendean segera lari dari pavilion sebelah kanan rumah ke sebelah kiri. Tapi kemudian Pierre Tendean bertemu dengan sejumlah gerombolan penculik yang sedang mengejar Nasution, yakni Pratu Idris dan Pelda Jahurup. Pierre Tendean pun sempat dibentak keduanya. Siapa? Dibentak seperti itu? Pierre Tendean langsung menjawab, saya Ajudan Jenderal Nasution. Menurut Maskuri dalam buku Pierre Tendean, mendengar nama Nasution disebut seorang di antara mereka membunyikan pluit sebagai tanda usaha penculikan telah selesai. Rupanya, perkataan ajudan yang dilontarkan Tendean tidak mereka dengar. Mereka pun menganggap itulah Nasution. Setelah itu, Tendean dipegang kedua belah tangannya, lalu dibawa ke depan melalui tempat penjagaan di depan rumah. Kemudian diikat tangannya dan diangkut dengan sebuah truk menuju lubang buaya. Berdasarkan kesaksian dan pengakuan sejumlah pelaku penculikan di rumah Nasution yang terungkap di Mahkamah Militer Luar Biasa, kisah saat Tendean di lubang buaya sampai akhirnya dieksekusi pun tersingkap. Menurut Maskuri dalam bukunya, setelah sampai di lubang buaya, Pierre Tendean yang disangka Jenderal Nasution, bersama-sama dengan 6 jenderal Angkatan Darat yang berhasil diculik, baik yang masih hidup maupun yang telah gugur, diserahkan pasukan Pasopati kepada Mayor Udara Gatot Sukresno yang ditunjuk sebagai Komandan Gatot Kaca. Setelah menerima tawanan-tawanan itu, Mayor Udara Gatot Sukresno segera mengirimkan kurir ke Cenko di Penas untuk melaporkan bahwa jenderal-jenderal yang diculik sudah datang. Dari Penas, dikirim perintah yang dikirimkan lewat kurir yang memerintahkan agar jenderal-jenderal itu segera dibereskan. Ketika itu, Mayor Udara Gatot Sukresno ragu-ragu terhadap tawanan yang disangka Jenderal Nasution. Dalam kesaksiannya di Mahkamah Militer Luar Biasa, Suprapto dan Suwandi, anggota-anggota PGT yang ketika itu berada di lubang buaya, mengatakan bahwa mereka itu melihat 2 orang tawanan yang diikat kedua tangannya dibawa masuk ke dalam rumah. Kemudian mereka ini disiksa dan dipukuli. Keduanya pun mengalami luka-luka berat. Suparman, seorang anggota Pemuda Rakyat, dalam kesaksiannya di sidang mahkamah menerangkan bahwa tawanan yang disebut adalah Letu Pierre Tendean dan Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo yang waktu sampai di lubang buaya masih dalam keadaan sadar dan disuruh berjalan sendiri. Kemudian dimasukkan ke dalam kamar piket.
Menurut Maskuri dalam bukunya, berdasarkan kesaksian para pelaku di sidang Mahkamah Militer, Letu Pierre Tendean yang disangka Jenderal Nasution itu disiksa paling akhir. Tendean bahkan terlebih dahulu disuruh menyaksikan cara mereka menyiksa tawanan-tawanan lainnya yang masih hidup. Setelah itu baru Tendean yang dianiaya. Masih menurut Maskuri dalam bukunya, para penyiksa jengkel oleh sikap Tendean yang terus melawan. Sampai akhirnya Tendean pun dibunuh. Menurut kesaksian seorang anggota Cakrabirawa yakni Pratu Supandi di sidang Mahkamah Militer, setelah disiksa Tendean kemudian ditembak 4 kali. Yang mengejutkan adalah penembak Tendean, kata Pratu Supandi, Letu Pierre ditembak 4 kali oleh anggota pemuda rakyat yang bernama Kodik. Sesudah ditembak Tendean diseret dan dimasukkan ke dalam sumur tua dijadikan satu dengan perwira-perwira tinggi Angkatan Darat yang telah ditembak lebih dahulu.